Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputri Virginia Tarayani, NIM 1911031138. Saya dari Romal 29, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Nah, seperti yang kalian ketahui, di Indonesia banyak sekali bahasa yang lebih dikenal sebagai bahasa daerah. Contohnya bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Madura, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa-bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi etnis, seperti bahasa Jawa merupakan alat komunikasi etnis Jawa, bahasa Bali merupakan alat komunikasi etnis Bali, bahasa Sunda merupakan alat komunikasi etnis Sunda. Dengan demikian juga daerah lainnya. Nama bahasa itu lebih diambil dari etnis pemakaiannya, namun demikian pada pertengahan tahun 1928 tidak dikenal dan muncul istilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan suatu cara pengungkapan ide perasaan yang digunakan sebagai alat komunikasi atau sistem bunyi yang arbiter dan bersifat konvensional. Asal kalian ketahui, istilah bahasa Indonesia muncul menjelang lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Organisasi Pemuda mengikrarkan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa resmi yang diambil dari bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Indonesia ini sangat banyak dipertanyakan karena mengapa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu, kenapa tidak dari bahasa yang lainnya? Baik, di sini saya akan menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan. Pertama, yaitu faktor sejarah. Dahulu, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan. Para pedagang telah menyebarluaskan bahasa Melayu di berbagai pesisir pantai sebagai alat komunikasinya. Para pendatang dan pedagang yang datang ke Indonesia tentu menggunakan bahasa Melayu, dan sebagian besar penduduk di Indonesia juga sudah hampir mengetahui bahasa Melayu. Maka dari itu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Yang kedua yaitu faktor kesederhanaan sistem. Bahasa Melayu sangat mudah dipelajari dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu faktor psikologi, yang dimana warga negara Indonesia aktif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan tidak ada persaingan bahasa-bahasa daerah untuk dijadikan bahasa nasional karena Indonesia lebih mementingkan persatuan. Yang keempat yaitu faktor reseptif atau terbuka dan dinamis. Jadi bahasa Melayu itu mungkin akan mengalami perkembangan untuk menyempurnakannya. Contohnya seperti adanya bahasa serapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, sebagai alat pengumpul antar daerah, dan sebagai alat pemersatu masyarakat di Indonesia dari latar belakang yang berbeda dan memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda juga. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan sebagai bahasa resmi di lembaga pendidikan. Selanjutnya, adapun fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara umum antara lain yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan bahasa dan mengekspresikan diri, dan yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat kontroversial, dan yang keempat yaitu sebagai alat interaksi sosial.
Untuk fungsi bahasa Indonesia secara khusus, yang pertama yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua yaitu menghujudkan seni dan menggali bahasa. Yang ketiga, mempelajari naskah-naskah kuno. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu eksploitasi iptek. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.